Pada episode ini, kisah berlanjut dari peristiwa sebelumnya ketika Krishna memberikan janji kepada kakaknya, Balarama, bahwa ia akan membantu siapa saja yang datang lebih dahulu kepadanya, baik Arjuna maupun Duryodhana. Ketika Krishna memberikan kesempatan kepada Arjuna untuk menentukan pilihannya, Duryodhana merasa tidak terima. Ia menganggap dirinya datang lebih dulu karena saat itu Krishna masih tertidur dan matanya masih terpejam. Duryodhana pun menyampaikan keberatannya kepada Krishna. Namun Krishna menjelaskan bahwa kedatangan Duryodhana didorong oleh kepentingan politik dan keinginan untuk memperoleh dukungan dalam perang. Sedangkan Arjuna datang dengan penuh penghormatan dan ketulusan untuk memohon bantuannya. Krishna berkata, "Kakakku sudah memerintahkanku. Jadi aku tidak boleh berpihak pada saat ini. Karena itulah, aku sudah mengambil keputusan bahwa aku tidak akan menggunakan senjata dalam perang ini. Di satu tanganku ada pasukan tangguh, yaitu pasukan Narayani Aksawini. Sedang di tangan lainnya ada aku, sendirian, tanpa senjata. Keputusannya ada pada kalian. Katakan Partha, mana yang kau inginkan?" Sebelum kedua pangeran itu mengajukan permintaannya, Krishna terlebih dahulu membuat sebuah keputusan. Ia menyatakan bahwa dirinya dan pasukan Narayani dari Dwaraka tidak akan berada di pihak yang sama. Dengan kata lain, salah satu pihak akan mendapatkan pasukan Narayani, sedangkan pihak lainnya akan mendapatkan Krishna. Krishna menjelaskan bahwa pasukan Narayani merupakan pasukan yang sangat kuat dan menguasai berbagai jenis senjata perang. Karena itulah, pasukan tersebut akan menjadi kekuatan yang sangat sulit dikalahkan di medan pertempuran. Sementara itu, Krishna sendiri menegaskan bahwa ia tidak akan mengangkat senjata selama perang berlangsung. Setelah itu, Krishna mempersilahkan Arjuna untuk memilih terlebih dahulu. Tanpa ragu, Arjuna memilih Krishna. Arjuna berkata, "Kaulah kebenaran itu. Aku tidak bisa memilih. Aku hanya bisa memohon padamu, bukan karena ketamakan dan kebenaran, bukan karena ketakutan atau kekalahan, tapi demi kebenaran. Aku memohon kesediaanmu, Madhawa." Keputusan itu membuat Duryodhana tertegun. Arjuna tidak memilih pasukan Narayani yang terkenal sangat tangguh, melainkan meminta agar Krishna bersedia berada di pihak Pandawa. Mendengar pilihan tersebut, Duryodhana justru merasa senang karena ia akhirnya memperoleh pasukan Narayani untuk memperkuat pihak Hastinapura. Di Hastinapura, saat Ibu Ratu Kunti sedang menyalakan 100 lampu, Dhritarashtra datang membawa kabar bahwa bangsa Yadawa dari Dwaraka telah memihak Hastinapura dalam peperangan yang akan datang. Dhritarashtra berkata, "Aku tidak bisa menjaga para putra Pandu. Aku meminta padamu, Kunti, untuk menjelaskan pada anak-anakmu agar berhenti melanjutkan perang dan mengabdikan diri mereka untuk kami, karena kalau mereka mati, maka hatiku pasti akan sangat hancur." Mendengar hal itu, Kunti segera menjelaskan bahwa yang berpihak kepada Hastinapura hanyalah pasukan Narayani, sedangkan Krishna berada di pihak Pandawa. Kunti kemudian mengatakan bahwa Krishna adalah Narayani itu sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang mendapatkan dukungannya akan memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Dhritarashtra lalu mengingatkan bahwa Krishna telah berjanji tidak akan menggunakan senjata dalam perang tersebut. Namun Kunti kembali mengingatkan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di istana Hastinapura. Saat Draupadi berusaha dipermalukan oleh putra-putra Dhritarashtra, Krishna hadir melindunginya meskipun tidak berada di tempat itu secara langsung. Menurut Kunti, Krishna tetap memiliki kesaktian yang luar biasa meskipun tanpa senjata. Kehadirannya saja sudah menjadi kekuatan besar bagi Pandawa. Bahkan seluruh senjata yang digunakan anak-anaknya akan memperoleh berkah dan perlindungan dari Krishna. Kunti berkata, "Kau tidak perlu khawatir, Yang Kuasa sendiri sudah punya rencana untuk menjaga anak-anakku. Mereka tidak akan terluka karena mereka bersama Krishna." Kemudian Kunti mengingatkan Dhritarashtra bahwa dahulu ia pernah berusaha melindungi anak-anak Pandu. Kini, sebagai seorang ibu,
Kunti juga berusaha melindungi putra-putra Dhritarashtra melalui doa dan harapannya. Kunti berkata, "Kau pernah berjanji pada suamiku untuk menjaganya. Karena itulah, hari ini kunyalakan 100 lampu ini. Aku berusaha menjaga anak-anakmu agar tetap aman." 100 lampu yang dinyalakannya itu menjadi lambang kehidupan bagi 100 Kurawa. Setiap nyala api mewakili kehidupan seorang putra Dhritarashtra. Apabila suatu saat salah satu lampu itu padam, maka Dhritarashtra akan mengetahui bahwa ajal telah mendekati salah satu anaknya. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari jumlah pasukan atau senjata yang dimiliki, tetapi dari kebijaksanaan, kebenaran, dan dukungan pihak yang berada di jalan Dharma. Arjuna memilih Krishna karena ia memahami bahwa tuntunan dan keberkahan lebih berharga daripada kekuatan duniawi. Sementara itu, tindakan Kunti yang menyalakan 100 lampu menunjukkan kasih sayang seorang ibu yang melampaui permusuhan, karena ia tetap mendoakan keselamatan anak-anak Dhritarashtra meskipun mereka adalah lawan bagi putra-putranya.